Tahukah kalian bahwa Coca-Cola sempat mengalami kegagalan pemasaran produk yang menyebabkan terjadinya krisis dalam perusahaan? Lantas, bagaimana Coca-Cola akhirnya mampu mengembalikan situasi dari kondisi tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Coca-Cola merupakan merek minuman yang berasal dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Pada 8 Mei 1886, seorang apoteker bernama Dr. John Stitch Pemberton berhasil menemukan sirup yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. Di tahun 1985, Coca-Cola melakukan pengenalan produk baru dengan nama New Coke. New Coke dirancang sebagai upaya untuk memperbarui dan meningkatkan rasa Coca-Cola klasik yang telah ada sejak tahun 1886. Awalnya, New Coke juga ditunjukkan untuk menunjukkan daya saing merek dengan kompetitornya, yaitu PepsiCo. Tapi, bukannya mendapatkan reaksi yang positif dari masyarakat, justru Coca-Cola menerima gelombang protes dan kekecewaan dari masyarakat. Konsumen loyal dari Coca-Cola merasa dikhianati oleh hilangnya rasa klasik yang mereka kenal dan mereka cintai. Mereka membanjiri perusahaan dengan surat, telepon, hingga petisi yang menuntut agar Coca-Cola mengembalikan rasa asli produk mereka sebelumnya. Dalam waktu singkat, kegagalan New Coke ini menjadi jelas bagi Coca-Cola. Begitu banyak konsumen menolak untuk menerima perubahan ini, dan penjualan New Coke akhirnya merosot dengan cepat. Krisis yang dialami Coca-Cola pada tahun 1985 terjadi karena kesalahan besar dalam membaca hasil riset pasar saat meluncurkan New Coke. Perusahaan hanya fokus pada data uji rasa yang menunjukkan banyak orang menyukai rasa baru yang lebih manis, tanpa mempertimbangkan ikatan emosional konsumen terhadap rasa klasik Coca-Cola. Keputusan untuk menghentikan formula lama sepenuhnya membuat konsumen merasa kecewa dan dihianati, hingga memicu protes besar-besaran dan penurunan reputasi perusahaan. Situasi semakin buruk karena Coca-Cola lambat merespon dan kurang menunjukkan empati dalam komunikasi publik. Namun, kepemimpinan CEO Roberto Goizueta dan Presiden Donald Coke, Coca-Cola berhasil memulihkan krisis dengan cepat. Mereka secara terbuka mengakui kesalahan, meminta maaf kepada publik, dan mendengarkan aspirasi konsumen. Hanya 3 bulan setelah peluncuran New Coke, perusahaan mengembalikan formula lama dengan nama Coca-Cola Classic, yang disambut antusias oleh masyarakat. Sikap jujur, empatik, dan tanggap dari pimpinan perusahaan ini akhirnya berhasil mengembalikan kepercayaan publik serta menjadikan krisis tersebut sebagai pelajaran penting tentang pentingnya memahami emosi dan loyalitas konsumen dalam mempertahankan kekuatan merek. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke rekomendasi supaya Coca-Cola bisa keluar dari krisis ini dan bangkit kembali. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat direkomendasikan. Yang pertama, Coca-Cola harus memperkuat komunikasi secara transparan dan cepat. Sebagai pemimpin harus langsung buka suara, seperti meminta maaf kalau perlu dan menjelaskan kondisi sebenarnya secara jelas ke publik dan ke stakeholder. Dan gunakan media sosial Q&A interaktif untuk tunjukkan bahwa perusahaan peduli dan bertanggung jawab. Yang kedua, fokus ke nilai inti brand dan adaptasi kebutuhan konsumen. Coca-Cola selama ini dikenal dengan refreshing, sharing, happiness. Dalam krisis, perusahaan harus mempertahankan nilai ini, tapi juga adaptasikan. Misalnya, produk yang lebih sehat, packaging ramah lingkungan, atau inovasi rasa sesuai tren. Dan kita bisa memulai mantau tren konsumen. Misalnya, meningkatkan kesadaran kesehatan, pengurangan gula, preferensi minuman lokal atau craft. Coca-Cola bisa meluncurkan garis produk baru atau varian yang relevan, supaya menunjukkan bahwa mereka tanggap akan perubahan. Dan seperti sekarang, Coca-Cola memunculkan varian Zero Sugar untuk orang yang mengurangi gula, tetapi ingin tetap minum Coca-Cola. Yang ketiga, tingkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Sebagai bagian dari pemulihan reputasi, krisis sering bikin kepercayaan menurun. Coca-Cola bisa aktif dalam program CSR yang nyata, misalnya pengurangan limbah plastik, penanaman pohon, program air bersih di komunitas. Komunikasikan hasilnya, tunjukkan data dan kisah nyata komunitas yang terbantu sehingga publik tahu bahwa komitmen bukan sekedar lip service. Dan yang keempat, kembangkan strategi pemulihan dan pertumbuhan jangka menengah. Jangan hanya fokus pada api krisis, tapi pikirkan bagaimana Coca-Cola bisa bertumbuh setelah krisis. Misalnya, memperluas ke pasar baru secara geografis atau segmen, investasi inovasi, produk atau kemasan, kolaborasi atau akuisisi startup minuman lokal yang sedang naik. Jadi, itulah rekomendasi utama yang bisa Coca-Cola lakukan untuk keluar dari krisis. Komunikasi yang terbuka, inovasi yang relevan, tanggung jawab sosial yang terlihat nyata, operasional yang tangguh, strategi pemulihan dan pertumbuhan, serta budaya organisasi yang adaptif. Kalau perusahaan bisa melaksanakan langkah-langkah ini dengan konsisten, maka bukan hanya krisis bisa dilalui, tapi bisa jadi momen untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian terkait kasus krisis tersebut? Sudahkah Coca-Cola memberikan penanganan yang tepat? Bagikan pendapat kalian di komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.